Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Mahajani, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernafasan. Apa itu sistem pernafasan? Sistem pernafasan atau disebut respirasi adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernafas. Fungsi sistem pernafasan secara umum membantu tubuh dalam menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh oksigen dapat berfungsi dengan normal. Fungsi sistem pernafasan lainnya. Pertama, membuat Anda bisa berbicara dengan membawahi sesuatu. Kedua, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Ketiga, melindungi saluran tubuh dari gas berbahaya dan gas iritasi. Organ-organ dalam sistem pernafasan ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Hidung adalah salah satu organ terpenting manusia. Kenapa? Karena organ ini yang memungkinkan kita bernafas. Selain itu, tanpa hidung ternyata kita juga tidak bisa merasakan lezatnya makanan dan jadi mudah terserap penyakit, sebab anatomi hidung cukup kompleks dan berkaitan dengan organ sekitarnya termasuk mulut. Fungsi hidung yaitu pertama, menyaring udara pernafasan yang masuk dengan rambut hidung. Kedua, indera penciuman. Ketiga, melembabkan udara dengan selaput lendir. Keempat, menghangatkan udara. Faring adalah tenggorokan atau kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Faring adalah tabung hidromuskuler yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan rongga laring. Fungsi faring yaitu yang pertama, menjadi jalan untuk udara. Kedua, memisahkan udara dari makanan dan air. Ketiga, berpesan dalam proses menelan makanan. Keempat, menyeimbangkan tekanan udara. Kelima, membantu Anda berbicara. Laring merupakan organ pada leher yang melindungi pada trakea yang berperan penting dalam produksi suara. Peran laring dalam sistem pernapasan ialah menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Adapun fungsi laring, yang pertama menghasilkan suara, kedua melindungi saluran pernapasan, ketiga mengarahkan makanan masuk ke esofagus, keempat menghubungkan faring dan trakea, kelima melindungi tabung trakea. Trakea merupakan tabung udara besar mengarah dari laring kotak suara menuju ke bronkus atau saluran udara besar bercabang untuk memasuki paru-paru. Fungsi trakea yang pertama, akses saluran nafas. Kedua, mencegah beda asing memasuki paru-paru. Ketiga, membantu mekanisme bentuk. Keempat, menjaga suhu udara masuk ke paru-paru. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan terletak setelah trakea sebelum paru-paru. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain jalur masuk, keluarnya udara, bronkus juga berfungsi untuk mencegah infeksi. Fungsi bronkus yang pertama, menghasilkan dahak untuk mencegah iritasi pada bronkus. Kedua, mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru. Ketiga, membantu paru-paru bernafas lebih cepat ketika lelah. Keempat, tempat difusi udara pada alveolus. Kelima, memastikan udara masuk ke dalam paru-paru. Bronkiolus adalah percabangan
pada batang tenggorokan manusia. Bronchioli bercabang pada bronkus dan sial pada bronkus dan kemudian menjadi tempat percabangan alveolus. Luas permukaan bronchiolus menemukan besar oksigen yang dapat diikat secara efektif oleh paru-paru. Fungsi bronchiolus yang pertama, menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Kedua, mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Alveolus adalah kantung udara kecil yang menjadi alat kerja pernafasan. Bentuknya yang sangat kecil menjadikan alveolus sebagai mikroskopis atau sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung, harus menggunakan alat bantu. Fungsi alveolus yang pertama, sebagai tempat pertukaran oksigen atau disebut CO2. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan cadangan oksigen atau disebut O2. Yang ketiga, sangat berperan dalam respirasi atau disebut pernafasan. Paru-paru merupakan sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal yang berisi udara dibantu oleh trakea dalam pengantaran udara. Paru-paru berperan sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru mengambil oksigen dari udara untuk kemudian masuk ke aliran darah, didistribusikan ke seluruh bagian sel. Ketika sel bekerja, maka dihasilkan berupa karbon dioksida melalui aliran darah. Fungsi paru-paru yang pertama, melindungi jantung. Kedua, mengatur keseimbangan pH. Ketiga, sebagai penyaring. Keempat, sebagai tempat penampungan darah. Kelima, melindungi tubuh dari infeksi. Kelainan dan gangguan sistem pernafasan. Gangguan sistem pernafasan yang terjadi akibat infeksi atau disebut yang pertama bronkitis, yang kedua TBC, ketiga faringitis. Pada pernafasan dada, manusia bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Di sini otot yang terlibat adalah otot antara tulang rusuk. Sekian dari saya, semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi pendengar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.